Ribuan rumah hancur, lebih dari 800 jiwa melayang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Tragedi akhir tahun 2025 ini bukan lagi bencana alam, tapi konsekuensi logis dari kerusakan yang kita biarkan. Bagi channel ini, kita tidak hanya berduka, kita harus menganalisis. Di mana logika kebenaran dilanggar? Ini adalah kasus paling gamblang tentang bagaimana persamaan yang salah di hulu menghasilkan output kematian di hilir. Siapa yang bertanggung jawab? Bukan hanya hujan. Mari kita bongkar logika terbalik mafia deforestasi di Sumatera. Kita tetapkan premis dasar P yang harusnya disepakati oleh semua pihak. Premis P1, hukum ekologis. Hutan di Bukit Barisan dan kawasan Hulu Das adalah spons raksasa alami. Fungsinya mutlak, menyerap air, menahan tanah, dan mencegah longsor. Ini adalah benteng ekologis Sumatera. Premis P2, hukum negara. Wilayah Hulu Das dan kawasan hutan konservasi tidak boleh dialihfungsikan secara masif untuk tambang atau HGU sawit tanpa AMDAL izin yang benar dan ketat. Premis ini adalah kebenaran mutlak, tidak bisa dinegosiasikan. Jika P ini dilanggar, maka hasilnya pasti bencana. Sekarang kita masukkan variabel pengganggu, X, deforestasi masif. Para ahli sepakat, tingkat kehancuran ini diperparah oleh kerentanan ekologis. Data menunjukkan 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah hilang dalam beberapa tahun terakhir. Variabel X di sini adalah aktivitas 631, perusahaan pemegang izin, tambang, HGU sawit, dan lain-lain yang membabat hutan. Logika kita berteriak, jika P1, spons hutan, dihilangkan oleh X, deforestasi, maka P, hukum alam, dilanggar. Tanah kini menjadi aspal yang membuang air, bukan spons yang menyerapnya. Ini adalah pelanggaran logika tertinggi yang berujung pada kriminalitas lingkungan. P plus X sama dengan O. Konsekuensi logisnya O adalah ratusan korban jiwa dan kerugian triliunan rupiah. Banjir bandang membawa material kayu gelondongan yang membuktikan aktivitas ilegal di hulu. Ini bukan hujan biasa, ini adalah hukuman logis dari alam atas keserakahan manusia. Ilogisnya adalah ribuan warga sipil yang tidak pernah menyentuh hutan kini harus kehilangan nyawa dan harta benda karena logika keuntungan korporasi di hulu yang merusak. Nalar tidak bisa diputar. Deforestasi di hulu sama dengan kematian di hilir. Solusi mutlak kita adalah koreksi ekstrem. Negara harus segera menghapus variabel X, deforestasi, dan mengembalikan premis P, fungsi hutan. Logika korporasi dan oknum pejabat, mereka hanya menghitung laba L dari X pembukaan hutan. Mereka mengabaikan biaya B, biaya bencana, korban jiwa. Pemikiran parsial, L lebih besar dari nol, benar. Mereka mengabaikan L minus B lebih kecil sama dengan nol. Kerugian negara dan rakyat jauh lebih besar. Logika ini koruptif, cacat, dan harus dihukum. Logika yang harus diterapkan adalah logika mutlak. Hentikan semua izin bermasalah di hulu das. Cabut HGU atau izin tambang yang terbukti merusak. Tanam kembali, tuntut pertanggungjawaban pidana dan perdata bagi perusahaan yang kayu gelondongannya menjadi palu godam bencana. Ini bukan hanya denda, ini adalah hukum kebenaran yang harus ditegakkan. Logika harus menang atas uang. Logika kebenaran harus menang atas keserakahan. Mari kita dukung negara untuk menghentikan logika terbalik di Sumatera dan memastikan tragedi ini tidak terulang. Apakah Anda setuju bahwa logika korporasi ini harus dihukum? Tulis pendapat Anda, like, share, dan subscribe. Di antara sunyi yang tak pernah tidur, ada namamu masih ingin ku sebut lirih. Gitar bernada pelan menahan getir
seperti hatiku yang sulit pulih. Jalan pulang tak lagi kita lewati, hanya kenangan yang masih mengetuk pintu. Suling berdesah membawa sepi, kendang perlahan ikut merindu. Oh kasih, mengapa kau pergi tanpa isyarat apa-apa? Tinggal aku menjaga sisa rasa yang hancur pelan, tak bersuara. Oh kasih, jika angin malam menyentuh langkahmu, dengarlah rindu yang ku panggil untukmu. Meski kau jauh, hatiku tetap menunggu. Waktu berjalan tapi tak mengubah banyak. Bayangmu masih tinggal di ruang ingatku. Jika hari bisa ku putar ulang, ku pilih tetap